Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyusuri kisah luar biasa dari seorang raja yang namanya begitu terkenal, disebut dalam buku-buku sejarah populer dunia, yang kekayaannya tak mampu dilampaui bahkan oleh miliarder-miliarder zaman modern. Inilah kisah Mansa Musa, penguasa Afrika Barat dari abad ke-14. Seorang raja yang bukan cuma bergelimang emas, tapi juga meninggalkan jejak abadi dalam sejarah peradaban manusia. Tahun 2019, Forbes merilis daftar miliarder dunia. Jeff Bezos menduduki posisi puncak dengan kekayaan lebih dari 131 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 1,87 kuadriliun rupiah. Namun, dalam sejarah panjang umat manusia, masih ada satu nama yang berdiri jauh di atas itu semua. Bukan orang Eropa, bukan pula dari dunia industri modern, tapi seorang raja Afrika bernama Mansa Musa dari kerajaan Mali. Banyak ekonom dan sejarawan setuju, kekayaan Mansa Musa terlalu besar untuk dihitung dengan angka. Terlalu masif, sampai-sampai menurut Rudolf Buchwer, profesor sejarah dari University of California, jumlah kekayaan Musa jika dihitung hari ini sungguh luar biasa sampai mustahil untuk benar-benar memahaminya. Situs Celebrity Net Worth bahkan pernah memperkirakan bahwa kekayaannya bisa mencapai 400 miliar dolar AS Cilim atau sekitar 5,72 kuadriliun rupiah. Tapi para ahli sepakat, angka itu cuma upaya manusia untuk memahami sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dihitung. Mansa Musa lahir sekitar tahun 2280 dari keluarga bangsawan penguasa Mali. Kakaknya, Mansa Abu Bakr, sebelumnya memimpin kerajaan hingga suatu hari ia menyerahkan tahta. Kenapa? Karena Abu Bakr terobsesi dengan Samudra Atlantik. Ia konon meluncurkan ekspedisi besar membawa 2.000 kapal dan ribuan orang, laki-laki, perempuan hingga budak, demi menjelajahi lautan. Tapi mereka tak pernah kembali. Beberapa teori menyebut mereka mungkin sampai ke Amerika Selatan jauh sebelum Columbus. Tapi tidak ada bukti kuat yang bisa mengkonfirmasi itu. Yang pasti, sepeninggal Abu Bakr, takhta jatuh ke tangan Mansa Musa. Dan dari sinilah kisah sang Raja Emas dimulai. Di bawah kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali berkembang menjadi kekuatan besar. Ia menguasai 24 kota besar, termasuk kota legendaris Timbuktu. Wilayahnya membentang sejauh 3,128 km dari Samudra Atlantik hingga ke wilayah yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Republik Guinea, bahkan Pantai Gading. Dan yang paling penting, tanah ini kaya akan emas dan garam. Menurut British Museum, Mali pada masa itu menguasai hampir separuh emas dunia lama, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Dan semuanya milik sang raja. Ia bukan cuma pemilik tanah, tapi juga pemilik tambang. Dengan jaringan perdagangan emas, garam, dan budak yang masif, Musa menjadi simbol kekuasaan absolut pada abad pertengahan. Namun dunia luar baru benar-benar mengenal Mansa Musa pada saat ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun 1324. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan spiritual, itu adalah demonstrasi kekayaan terbesar sepanjang sejarah manusia.
Ia berangkat bersama 60.000 orang, termasuk pejabat kerajaan, hakim, penghibur, tentara, pedagang, dan 12.000 budak. Setiap budaknya mengenakan sutra Persia dan brokat emas. Ia membawa ratusan unta, masing-masing mengangkut 100–130 kilogram emas murni. Ketika rombongan raksasa ini melintasi gurun Sahara dan sampai ke Mesir, khususnya kota Kairo, dunia menyaksikan kemewahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di Kairo, Mansa Musa membagi-bagikan emas dengan sangat dermawan. Ia memberi kepada fakir miskin, pedagang, bahkan penguasa lokal. Namun, kedermawanannya justru menciptakan krisis ekonomi. Harga emas anjlok, inflasi meledak, ekonomi Mesir hancur, dan butuh 10 tahun untuk pulih. Menurut perhitungan modern oleh Smart Asset, kerugian akibat banjir emas ini ditaksir mencapai 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 21 triliun rupiah. Saking parahnya, ketika Musa kembali pulang ke negaranya dan melewat jalur yang sama, ia dikabarkan meminjam kembali sebagian emasnya, bahkan dengan bunga tinggi, demi menstabilkan ekonomi Mesir. Meski dianggap berlebihan oleh sebagian pendongeng Mali, Mansa Musa tidak hanya menghamburkan emas. Ia kembali dari Mekah membawa cendekiawan Muslim, termasuk arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli yang merancang Masjid Jingguereber di Timbuktu. Bayarannya 200 kilogram emas, setara 117 miliar rupiah hari ini. Ia membangun sekolah-sekolah, perpustakaan, dan memperkuat pusat pendidikan Islam di Mali. Timbuktu pun tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Universitas Sankore menjadi simbol kebangkitan intelektual di Afrika Barat. Mansa Musa wafat tahun 1337 pada usia sekitar 57 tahun. Ia mewariskan kerajaan kepada putra-putranya. Namun sayang, mereka tidak mampu menjaga kejayaan yang telah dibangun. Wilayah mulai terpecah, dan saat bangsa Eropa mulai menjajah Afrika, kerajaan Mali tak lagi berdiri tegak. Hingga hari ini, kisah Mansa Musa tetap jadi legenda. Raja Afrika yang sempat membuat dunia bertekuk lutut oleh emasnya. Namun lebih dari sekadar kekayaan, ia meninggalkan warisan ilmu dan peradaban yang tak ternilai harganya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa kejayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk membangun dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.